Ini dia, Rini Widiati. Beliau memiliki perjalanan karir yang panjang dan inspiratif di pemerintahan Indonesia. Beliau memulai karir pada tahun 1997 sebagai analis kebijakan di Kementerian Pan-RB. Lalu di tahun 2000 dirinya naik sebagai kepala subbidang, lalu kepala bidang hingga jadi asisten deputi kelembagaan perekonomian. Kemudian di tahun 2009 dirinya diangkat menjadi asisten deputi perumusan kebijakan kelembagaan. Beliau terus bergerak hingga pada akhirnya di tahun 2011 dipromosikan sebagai staf ahli Kementerian Pan-RB bidang hukum, lalu menjadi deputi bidang kelembagaan di tahun 2012. Lalu di tahun 2013 dirinya menjabat sebagai deputi bidang kelembagaan dan tata laksana guna memimpin berbagai program reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Setelah itu dirinya diangkat menjadi sekretaris Kementerian Pan-RB di tahun 2022. Hingga pada akhirnya di tahun 2024 sampai dengan sekarang dirinya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pan-RB. Dan dirinya menjadi perempuan pertama yang memimpin kementerian ini sepanjang sejarah. Saya ingin mengingatkan bahwa Satu Data Indonesia ini adalah ruang kolaborasi yang strategis antara pemerintah pusat, daerah, kemudian ada perguruan tinggi, BUMN, dan sebagainya. Konflik kepentingan itu seringkali muncul di dalam berbagai kepentingan, terutama untuk para pembuat kebijakan yang membuat keputusan. Diskusi kami itu bukan hanya mengenai masalah CASN, tapi saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Komite 1 DPD RI atas komitmennya terhadap reformasi birokrasi, karena menurut kami memang masalah reformasi birokrasi menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karissa Devi Azhara Purnama dari Unit Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Ibu Rini Widiati atau kita kenal dengan Menteri Pan-RB. Pada nilai pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, Ibu Rini ini terlihat dari sifatnya yang memiliki komitmen untuk mengubah stigma birokrasi yang awalnya kaku menjadi lebih lincah dan solutif. Lalu, Ibu Rini juga memiliki sifat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau dengan aktif mendorong digitalisasi pelayanan publik seperti portal INA Digital, agar masyarakat tidak dipusingkan oleh prosedur yang berbelit. Lalu beliau juga memiliki sifat ramah, cekatan, solutif, dan bekerja sama. Dalam berbagai forum, beliau selalu menekankan bahwa ASN bukan lagi penguasa, melainkan ASN adalah pelayan. Beliau sering terjun langsung memastikan bahwa standar pelayanan minimal di daerah itu sudah terpenuhi. Lalu, beliau melakukan perbaikan tiada henti, di mana beliau terus mengawal evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP demi memastikan pelayanan publik terus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Lalu, sifat kedua adalah akuntabel, di mana sebagai seorang pemimpin, Ibu Rini menunjukkan bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan amanah negara. Tanggung jawab terhadap otoritas, beliau dikenal sangat disiplin dan dalam penggunaan anggaran sumber daya negara. Setiap kebijakan reformasi birokrasi didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, jujur, dan transparan. Dalam proses seleksi CPNS atau P3K, beliau merupakan salah satu tokoh kunci di balik adanya sistem CAT atau Computer Assisted Test yang menutup celah dengan orang-orang titipan atau kecurangan, memastikan hanya yang layak yang bisa lolos. Konsisten, kebijakan yang beliau miliki diambil secara selaras perkataan maupun perbuatannya, menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi Kemenpan RB. Lalu, yang ketiga adalah kompeten, di mana latar belakang beliau sebagai birokrat karir membuktikan bahwa kompetensi adalah kunci kenaikan posisi berkelanjutan.
Dengan meningkatnya kompetensi diri, beliau terus belajar dan beradaptasi dengan tren-tren global, seperti adanya kecerdasan buatan atau AI dan tata kelola digital, agar kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia tetap relevan. Relevan dengan konsep Smart ASN, membantu orang lain terus belajar. Beliau sering membantu orang lain dalam mengembangkan kompetensi diri, yaitu salah satunya beliau sering memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh pegawai ASN di Indonesia untuk pentingnya manajemen talenta dan pengembangan karir berbasis meritokrasi. Lalu, beliau juga menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik. Dedikasi Ibu Rini dalam menyusun regulasi teknis seperti Undang-Undang ASN terbaru menunjukkan ketelitian dan penguasaan materi yang sangat mendalam di bidang sumber daya manusia, aparatur sipil negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Setiadi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan nilai berakhlak poin ke-3 dan 5, yaitu harmonis dan loyal, dengan mengambil contoh teladan dari tokoh Ibu Rini dari Kementerian Pan-RB. Pertama, saya akan menjelaskan nilai harmonis. Harmonis ini berarti saling peduli, saling menghargai perbedaan, serta mampu membangun kerjasama yang baik di lingkungan kerja. Dalam dunia ASN, kita bekerja dengan berbagai latar belakang, baik usia, jabatan, maupun karakter. Oleh karena itu, sikap harmonis sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Nah, Ibu Rini ini sebagai pimpinan di Kementerian Pan-RB menunjukkan sikap harmonis melalui komunikasi yang terbuka, menghargai pendapat bawahan, serta mendorong kolaborasi antar unit kerja. Beliau tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mau mendengarkan masukan dari pegawai. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang saling dan penuh rasa kebersamaan. Selanjutnya, nilai loyal. Loyal ini berarti berdedikasi, berkomitmen, serta setia pada nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan tujuan organisasi. ASN yang loyal selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Nah, Ibu Rini ini mencerminkan sikap yang loyal melalui komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam setiap kebijakan yang diambil, beliau selalu mengutamakan kepentingan masyarakat serta menunjukkan integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Dari nilai harmonis dan loyal yang diteladani dari Ibu Rini ini, kita dapat belajar bahwa sebagai ASN kita harus mampu bekerjasama dengan baik dan memiliki komitmen kuat dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Demikian yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Salim Lesi dari kelas A3 kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan core values ASN pada nilai ke-6, yaitu adaptif, dan nilai ke-7 yaitu kolaboratif. Tokoh yang saya ambil yaitu Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Untuk nilai adaptif artinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, serta kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bersifat proaktif. Ibu Rini Widiantini ini merupakan salah satu tokoh yang cukup berinovasi, terutama yang berkaitan dengan kepegawaian. Salah satunya yaitu pada saat Ibu Rini Widiantini menghadiri rapat kerja bersama Komite 1 DPD RI yang membahas transformasi ASN dan rekrutmen ASN tahun 2026 di Jakarta pada November tahun 2025 yang lalu. Menurut Ibu Rini, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu menjadi titik awal yang kuat bagi transformasi kepegawaian di tanah air. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengatur sistem manajemen ASN, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan ekosistem birokrasi modern yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam paparannya juga, Bu Menteri mengungkapkan bahwa rekrutmen ASN 2026 akan berbeda secara paradigma. Hal ini tentu saja merupakan sebuah inovasi yang berkaitan dengan bagaimana rekrutmen pegawai di Indonesia. Menurutnya, jika pada masa lalu itu proses seleksi ASN itu cenderung administratif dan seragam, nah kini pendekatannya itu lebih berbasis pada kebutuhan atau need based
rekrutmen dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia. Tentu saja ini adalah suatu langkah yang sangat krusial dalam menentukan kualitas ASN dalam birokrasi ke depan. Beliau juga menambahkan bahwa sistem rekrutmen yang berkualitas itu akan menciptakan siklus positif dalam birokrasi ASN yang kompeten dan melahirkan kinerja organisasi yang profesional, kemudian pelayanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan investasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tidak hanya berkaitan dengan rekrutmen, Kementerian PAN-RB juga tengah menyiapkan suatu platform digital manajemen ASN terpadu yang akan menjadi tulang punggung sistem kepegawaian nasional. Nah, dengan adanya platform digital manajemen ASN ini, seluruh layanan kepegawaian mulai dari rekrutmen, mutasi, promosi hingga pengembangan karir akan terintegrasi dalam satu portal nasional. Selanjutnya yaitu nilai kolaboratif. Kolaboratif artinya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ibu Rini merupakan salah satu tokoh yang terus untuk mendorong kolaborasi. Salah satunya yaitu Paguyuban PAN-RB, yang mana PAN-RB ini merupakan gabungan atau bentuk sinergi dari lembaga administrasi negara, Badan Kepegawaian Negara, kemudian Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang mana Paguyuban PAN-RB ini harus menjadi contoh bahwa 4 lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan. Dengan adanya Paguyuban PAN-RB ini tentunya akan memberikan kontribusi, karena di sini terdapat sinergi atau kerjasama antara 4 lembaga. Kemudian Ibu Rini juga berpesan bahwa 4 instansi ini akan semakin kuat berkonsolidasi agar birokrasi nasional itu bergerak dalam ritme yang sama. Artinya jika dianalogikan sebagai sebuah orkestra, Kementerian PAN-RB ini berperan sebagai konduktor dan LAN adalah sekolah musik, sementara BKN itu bertugas mengelola talenta musisi serta ANRI untuk menjaga partitur dan rekaman sejarah. Sebagai instansi yang salah satu fungsinya itu menerbitkan kebijakan, Ibu Rini mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah itu semakin tinggi. Sekian penjelasan terkait core values ASN, yaitu pada nilai ke-6 adaptif dan nilai ke-7 kolaboratif yang terdapat pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Terima kasih, selamat malam.